Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One oh 6.1 Jeronimo Real Sana Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra di Sidilan, Sibakul Njajah Deso Milan Kori. Dan kita di tempat yang luar biasa nih Kanca Muda. Kita ada di Galeri Plut Kanca Muda dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Mas Wahyu Triatmojo, beliau adalah konsultan Plut. Halo Mas Wahyu. Halo Mas Awan. Terima kasih waktunya ya. Sip. Terus juga ada Mas Yudi. Beliau ini adalah tenaga ahli sistem Sibakul. Halo Mas Yudi. Halo. Pakai mic ya. Nah, Siap. Belum terbiasa. Dan satu ini nih Kanca Muda nggak kalah luar biasa. Ketemu terakhir 2015 ya Mas ya. 2015 beliau ketemu, main, ngobrol-ngobrol. Sekarang ketemu lagi. Udah berapa tahun? Ngobrol-ngobrol lagi. Dulu perkembangannya, dulu awal-awal ngobrol itu baru 2 unit. Sekarang sudah puluhan unit. Wih, luar biasa. Ada Mas Triono dari owner dari Diva Bike. Halo. Apa kabar Mas? Kabar baik selalu. Alhamdulillah. Inspirasinya luar biasa loh Kanca Muda. Kalau misalnya kamu tahu kisah hidupnya Mas Triono. Mengandung bawang ya. Mengandung bawang itu masih terngiang-ngiang Mas Triono sampai sekarang. Ini gimana perjuangannya Mas Triono dulu dari yang duit MM-an ludes Kanca Muda. Terus beliau harus menghilang dan akhirnya sekarang bangkit lagi dan punya usaha lagi. Oke, luar biasa Kanca Muda. Dan kita ngobrol-ngobrol nih Mas, ini kan ke Mas Triono dulu ya. Apa kabar Mas Triono, ini usahanya sekarang jadi berapa unit Mas? Dan mungkin Kanca Muda yang di rumah pengen tahu Diva Bike itu apa sih sebenarnya? Oke, kita ngurutnya dari mana dulu ya? Dari Diva Bike dulu Dari Mas. Diva Bike, ya. Jadi- Tahun berapa mulainya, Oke. terus sekarang udah berapa unit gitu? Jadi di Fabek itu awalnya saya nggak ingin usaha sebenarnya di Fabek itu. Saya hanya pengen kayak pengabdian. Oh ternyata aku ki difabel gitu. Jadi Aki sadar ya. sadar itu. Jadi Selama ini rasa sadar, wong selama ini jadi berpuluh-puluh bos. tahun itu saya nggak sadar gitu yang namanya kaki seperti ini namanya difabel gitu kan. Nah, terus karena juga problem usaha dan lain-lain, akhirnya saya pengen mengabdikan, iseng-iseng gitu. Betul. Saya lihat kalau kursi roda itu sampai mana sih jauhnya gitu. Terus kita bicara tentang mobilisasi, inklusi. Wah, nggak mungkin lah, Pak. Jualan kursi roda sampai depan paling udah capek. Pikir Betul. saya waktu itu pakai motor nih berarti agak jauhan bisa ketemu banyak orang. Nah, jadi awalnya buat itu terus biar dia usaha itu. Awalnya saya nggak mikir tentang mobilisasi wheelchair akses dan lain-lain. Begitu tak buat roda 3, tak kasih dagangan, tak suruh keliling gitu. Awalnya seperti itu. Nah, setelah berproses menarik kan? Ya, jadi setelah berproses tahu betul ternyata orang seperti saya ini difabel dan di luar sana itu banyak yang bermimpi. Menurut kita sederhana, tapi menurut mereka gede. Apa mimpinya? Saya bisa keluar rumah dan balik lagi ke rumah tanpa merepotkan siapapun. Wah, di situ. Kesannya sederhana tapi sebenarnya Simple itu bagi Iya. kita, tapi bagi mereka it is big dream gitu. Ketika itu selesai, hidupnya itu rasa sangat mentok gitu kan. Dia bisa ke masjid, dia bisa ke Malioboro, lihat tugu, lihat bahkan ada yang puluhan sampai 30 tahun aja nggak tahu tentang Malioboro, taunya hanya di HP. Nah, dengan masalah itu akhirnya kepikir kan gitu. Wah, ini harus ada jembatan nih gitu kan untuk membuat impian mereka yang simple ini jadi kenyataan. Mulailah gambar-menggambar. Oke. 2014 itu. Bener. Iya, dapat desain 2014 akhir, 2015 launching. 2 unit. 2 unit. 2 Tapi unit ini yang wheelchair akses dan non waktu itu. bener, ingat waktu itu ketemu masih bawa yang itu ya Mas ya. Ada yang di Yang sebelahnya boxnya itu, Boxnya itu kan. boxnya itu, ya. Itu desain pertama itu sepertinya ya. Tak buat contoh itu kan. Bener. Rohnya itu rohnya. Tapi Mas, ini boleh dong. Boleh nggak sih mengulik sedikit dulu sebelum Diva Bike
bisnisnya apa aja, biar Kanca Muda di rumah juga tahu ternyata semangatnya luar biasa loh gitu. Ya macam-macam gitu. Kita ada farm, ternakan, ada sapi, ada ayam, ada pemotongan. Dulu bawa sapi itu sampai puluhan. Saya potong Jakarta itu ya 2-3 truk gitu, biasa. Ayam juga gitu. Terus pabrik bakso kecil-kecilan ada. Betul. Gitu. Terus ya karena saya juga nggak tahu salah apa, tiba-tiba keuangan perusahaan itu menyusut gitu. Bener. Jadi udah susah survive gitu. Udah tutup aja deh gitu. Tahu nggak sih Kanca Muda, kamu harus apa ya, malu kalau misalnya nggak semangat, karena Mas Triono nih dulu sebelum memulai Diva Bike itu bahkan usaha ngirim sapi sampai puluhan itu udah lintas kota, ya Mas ya? Lintas provinsi provinsi gitu. loh, gitu. Terus akhirnya ya banyak hal terjadi, sekarang membuka Diva Bike, dan itu ternyata dampaknya juga luar biasa ya Mas ya. Sekarang banyak teman-teman yang juga terbantu. Dan kemarin waktu Corona nih Mas, gimana nih dampaknya ke Diva Bike? Ya waktu Corona bukan hanya Diva Bike, sebenarnya secara garis besar kita juga berdampak. Tapi karena dari 2015 itu kita grow with community, jadi kita itu tumbuh bersama dengan komunitas. Jadi pukulannya nggak setelak yang ditinggal pergi para konsumen kan gitu. Betul. Kita melekat community base dan Diva Bike ini jadi kayak sembako gitu. Nah, bener. Lo tanpa nasi juga pusing kan hari ini gitu. Nah, sama bergerak mobilitas ini ya sebuah kebutuhan. Setiap minggu pasti ya bergerak dia, entah hanya muter balik atau hanya pengen lihat situasi dan kondisi balik lagi, karena situasi di situ juga stressingnya kuat kan. Yang justru jadi problematika itu waktu itu begitu naik jalan-jalan pada ditutup nih. Oh betul. Jadi itu yang jadi problematika. Padahal permintaan untuk orang diantar banyak. Cuma karena jalan-jalannya ditutup aja. Jadi kendala sendiri. Jadi saya simpulkan bahwa ya kita bersyukur grow with community tadi. Kalau kita hanya konsumen-konsumen biasa mungkin ya sudah batu nisan lah. Betul. Sudah selesai. Kalau Mas Wahyu sendiri melihat perkembangannya Diva Bike, kemudian Mas Wahyu melihat ini seperti apa pendampingan Plut terhadap Diva Bike, Mas? Oke, sebelumnya saya malah sangat appreciate dengan Mas Tri ya, apalagi dulu ya apa yang tadi sudah disampaikan, bangkit dari usaha lama itu nggak mudah loh Mas. Bangkit itu nggak mudah, serius. Betul. Serius. Kita Plut Jogja itu ya, Plut KUMKM DIY ini kan didirikan dari Kementerian Koperasi nih 2014 kita ini ya. Dari yang dulu awal itu cuman kita fokus sama konsultasi dan pelatihan ya. Lalu kemudian berkembang ada 7 layanan Plut yang mulai konsultasi, pelatihan, pendampingan, mentoring dan sebagainya. Itu banyak sekali pelaku UKM itu ya yang mengalami proses naik turun usaha. Gitu ya. Cuman seringkali pelaku usaha ini ketika sudah terlalu jatuh dan jatuhnya itu banget gitu ya. Ini kan gede banget ya. Kebayang loh berapa miliar gitu kan yang sempat dialamin oleh Mas Triono ini. Nah, UKM itu kadang-kadang sudah susah untuk bangkit. Nah, kami di sini melihat Mas Triono ini jujur ini sebagai salah satu yang bisa dicontoh buat teman-teman semua. Dan kami di sini juga memposisikan diri lewat kegiatan ini juga kami juga ingin menyampaikan bahwa kami hadir di sini salah satunya adalah sebagai teman dari para pelaku usaha, bahkan dari calon wirausahawan yang mungkin mereka di luar dari sana ya, dari seluruh penjuru di Indonesia ini ya. Karena Plut ini ada 74 titik se-Indonesia ya, salah satunya di DIY ini. Ya, kami hadir sebagai teman yang bisa dipakai ya, yang bisa diajak, yang bisa untuk Anda itu melakukan konsultasi, curhat, cerita gitu ya. Bahkan sampai dengan bagaimana ketika teman-teman punya ide usaha lalu kemudian ingin mengembangkannya atau mewujudkannya dulu lah paling enggak kayak gitu. Sehingga keberadaan kami di sini sekali lagi ya ingin banget menjadi bagian dari perkembangan usaha teman-teman. Apalagi ya teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami seperti yang dulu pernah dialami oleh Mas Tri ini. Kira-kira begitu Mas. Oke, tapi ada nggak sih Mas program dari Plut itu yang memang mewadahi rekan-rekan UMKM yang rentan, UMKM yang memang diawali dari rekan-rekan disabilitas gitu. Ada nggak sih program khusus dari Plut?
Oke, kalau program khusus dari kami, ini kami sedang ada beberapa program ya. Contoh misalkan satu, bangkit dari pandemi. Oke. Itu bisa diakses oleh teman-teman semua. Teman-teman bisa datang ke sini, melakukan konsultasi gitu ya. Lalu kemudian menceritakan masalahnya apa. Lalu kemudian kendala yang sedang dialami sekarang apa untuk kemudian bisa bangkit. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang ingin, nah ini kan seperti yang tadi disampaikan ya. Ketika pandemi kemarin itu kan kondisi banyak jalan yang ditutup, banyak akses-akses yang ini. Nah, kami di sini itu hadir itu ya dengan beberapa program. Nah, salah satunya adalah program Sibakul, yaitu Sibakul Market Hub gratis ongkir. Nah, kami di sini juga sedang nih ini untuk kita coba nih ya kan. Nah, Diva Bike ini kan salah satu bagian dari mode transportasi, ya kan? Betul. Yang mana nanti ya artinya di sini teman-teman ya ketika sedang mengirimkan barang atau apa, ini kan kemudian ada yang bisa kemudian dibantu untuk distribusi barangnya. Nah, itu juga yang sedang proses kita coba inisiasi. Apakah nanti kemudian ke depan bisa berkolaborasi dengan teman-teman Diva Bike. Dan selain itu, untuk teman-teman dalam proses peningkatan kapasitasnya, kita ada nih setiap Selasa pagi ada namanya kelas bisnis Selasa pagi. Jam 9 sampai jam 11. Nah, jam 9 sampai jam 11 tiap Selasa di Plut. Di Plut KUMKM DIY. Dan satu lagi, tapi ini kemarin barusan selesai, yaitu program inkubator bisnis. Di mana di program inkubator bisnis ini sendiri, itu teman-teman yang ingin lebih cepat scale up-nya nanti bisa mengakses di program tersebut. Kayak gitulah. Jadi salah satu di antara beberapa program itu yang mungkin nanti silahkan dari teman-teman bisa mengakses ke sana. Oke, banyak ya programnya ya. Banyak. Tuh Kanca Muda, kamu bisa tuh ikutan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut gitu kan. Ada Inabis, inkubasi bisnis, inkubator bisnis ya. Terus ada banyak banget program yang lain dan salah satunya adalah Sibakul. Nah, barengan sama kita udah ada Mas Yudi, ini yang adalah konsultannya Sibakul nih, yang tahu soal Sibakul. Ini gimana Mas kalau misalnya ngomongin layanan Sibakul dan dukungan buat teman-teman, terutama teman-teman difabel ya? Iya, spesifik ya. Sebenarnya secara umum memang tadi seperti dikatakan Mas Wahyu, Sibakul itu di-create untuk platform pembinaan satu. Terus yang kedua tentu mendorong pengembangan pasar. Ini yang sedang dilakukan, dan khususnya untuk Diva Bike ada beberapa hal yang bisa kami siapkan dengan Mas Triono ini. Yang pertama adalah Sibakul bisa memberi ruang khusus untuk teman-teman disabilitas, baik untuk menyediakan direktori UKM-nya maupun produknya. Satu itu. Terus yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan bisa terintegrasi dengan layanan super apps-nya Diva Bike itu sendiri. Mungkin itu dulu ya. Oke, jadi di situ dibuat direktori khusus untuk produk-produk dari teman-teman difabel. Iya, tentu saja tidak serta-merta karena teman-teman itu disabilitas terus diberikan ruang. Tentu teman-teman juga bersaing. Betul. Iya itu. Tapi kalau melihat dari Mas Triono sih, wah siap banget bersaing. Miliaran ya. aja bisa, saya aja belum pernah Mas. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, Ya, banyak banget dukungan dari pemerintah. Banyak banget program ya Mas Triono ya. Dari pemerintah, dari Dinas Ekonomi, Koperasi UMKM, terus ada Sibakul juga. Apa sih sebenarnya kendala yang mungkin sekarang dihadapi sama-sama teman-teman dari Diva Bike yang mungkin nanti bisa dijawab oleh pemerintah? Oke, sebenarnya bukan ke Diva Bike-nya dulu ya. Saya bicara secara general dulu tentang disability, UMKM disability ya. Jadi boleh. problematika yang terbesar ini adalah manufaktur industrinya yang sering putus-putus gitu ya. Bahkan tidak terbentuk sama sekali. Misalnya pelatihan buat keripik gitu. Besok lagi ada pelatihan batik gitu. Ya hilang gitu akhirnya. Sudah selesai sampai ke pelatihan? Iya selesai. Terus kemudian tidak keberlanjutannya gimana? Jadi itu yang saya temui selama 8 tahun ini. Nah makanya di Fabek itu saya buat manufaktur supaya anak-anak ini benar-benar menjadi sebuah identitas gitu. Jadi dia nggak perlu nyari pelanggan. Begitu motornya rusak ya bengkel yang ngurusin. Begitu ada problematika dia secara psikologis emosi, ya saya datangkan psikolog untuk dampingin gitu.
Nah ini manufaktur menurut saya. Jadi kendala-kendala yang dihadapi sangat klasik dan fundamental itu sebenarnya ya di situ manufaktur. Sehingga ke depan kita berharap dengan adanya Sibakul ini manufaktur industrialisasi UMKM teman-teman difabel ini jalan gitu. Jadi kalau sudah buat keripik contoh ya. Jadi di sini ada yang packaging, di sana ada yang distributing, di sana produksi, di sini ada yang buat ininya, buat itunya. Tercipta ekosistem. Ekosistem sehingga kompetensi, kemudian akuntability itu juga bisa pelan-pelan bisa terbangun itu. Nah, ini yang sama-sama saya juga membuat riset sendiri karena melibatkan teman-teman disability ini butuh IQ di atas 140 gitu. Ya, jadi kalau IQ-nya di bawah itu, kesabarannya di bawah itu selesai, kelar. Karena bukan hanya kita berpikir tentang kebutuhan accessibility, tapi kita juga berpikir tentang emosi, kita berpikir tentang edukasi, kita berpikir tentang psikologi, bahkan tidak semua disability itu hidup dengan biasa-biasa saja. Ada yang perlu obat, ada yang perlu terapi gitu. Nah, makanya problematika, diversifikasi problematika ini sangat luas gitu. Nah, ya tapi step by step lah kita mulai dari yang general dulu. Jadi bangun manufakturnya. Sudah ada Sibakul ya dibantu Sibakul untuk promotingnya kan. Tinggal kita mikir produksinya. Sudah dapat produksinya, di sana diciptakan tukang packagingnya yang bagus, nyablonin produk-produknya, buat packaging yang bagus. Ada di pabrik, bagian distributingnya. Gitu kan. Mau pesen di mana udah kirim aja. Kita punya large size yang bagus gitu kan. Dengan biaya yang sama bisa sekintal kita. Kalau pakai roda 2 kepleset kulit pisang ambruk kan. Nah, kita aman, depoknya juga aman gitu kan. Di bawah masukin. Iya, depoknya angkat aja buat dalang. Gitu. 2 kata buatmu Mas. Edan gue Mas. tak tulari. Mas, kamu kok berpikir sampai segila itu sih? Dulu kalau boleh tahu, akhirnya dari dua awalnya dari 2 ya. 2 terus akhirnya kamu berpikir gila untuk mengembangkan itu menjadi sebuah manufaktur. Itu kan pikiran gila ya. Pikiran orang yang mungkin ngurusin teman-teman difabel ini bukan sebuah hal yang mudah. Apa sih Mas kendala terbesar yang pernah Mas Triyono hadapi dan apa yang membuat Mas Triyono tetap survive? Oke, aku iso iki. Bisa ini masalah ini selesailah. Iya. Jadi di awal-awal saya juga sempat putus asa sebenarnya. Aku harus kesabaran, gue harus tingkat apa? Kan biasa di dunia bisnis kita superior ya, maksudnya. Betul. Kiri kanan gitu kan. Kalau kita melibatkan pemberdayaan teman-teman kan nggak bisa. Bisa jadi kita suruh jemput, nggak mau Pak, capek. Terus kita mau paksa apa? Kita mau, keluar sana loh, gitu. Keluar dari di pabrik. Terus piye? Nggak bisa. Nah itu saya belajar bertahun-tahun di situ sejak 2015. Akhirnya bahasa komunikasi itu adalah bahasa bonding istilahnya. Saya ngasuh. Jadi saya kayak orang tuanya. Ketika dia rewel, ya sudah, kamu duduk, kamu yang jemput. Ketika dia emosinya nggak stabil, ya sudah, kamu di sini cerita. Gitu. Karena mayoritas yang ikut saya ya di pabrik itu kan low education. Dan mempunyai problematika dahulunya saya juga nggak tahu apa, tapi saya yakin itu besar dan berat. Media untuk berceritanya nggak ada. Nah ini bibit-bibit depresi kan di situ. Maka untuk yang lainnya, yang pemirsa-pemirsa di sana, kalau ada masalah cerita aja gitu. Meskipun Anda dicap orang gila, itu akan ringan. Saya buktiin gitu ya. Anak-anak ini setiap pagi itu namanya pisauanan agung, kan 1 mes gitu kan. Di belakang rumah gitu kan. Terus kalau pagi jam 7 setelah saya mandi, saya tuh ke belakang. Sama anak-anak itu bersilah semua begitu. Dengerin curhat. Dengerin. Mereka bercerita apapun saya dengerin gitu kan. Ada yang bercerita pasangannya, orang tuanya, motornya, apapun saya bercerita. Ya hal itu yang membuat saya jalan keluar itu seperti ini. Akhirnya bondingnya tadi dapat. Yang membuat saya termotivasi ya ternyata ada tantangan di sana untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman ini. Oke. Dan diskriminasi minoritas itu muncul karena ada kesempatan. Maka kesempatan untuk mendiskriminasi itu kita seminimalis mungkin ditutup gitu. Ya dengan prestasinya, dengan macam-macamnya. Ya itu saya buktiin ya gitu. Jadi ketika saya di press gitu kan, wah, misalnya dengan
lawan jenis atau dengan orang lain lah yang baru kenal. Wah, iso apa yang mlaku rekoso gitu. Jalannya susah. Mau dapat apa masa depanmu misalnya? Kan saya tinggal klik. Ayo ketik aja namamu di Google. Kalau keluar saya berguru, tapi kalau keluar banyakan saya sini gitu. Jadi kita menjawab diskriminasi itu dengan prestasi. Betul, Iya. betul. Dari 2015 sampai sekarang sampai apa? Piagamnya tak simpenin gitu kan. Benar. Buat buktiin. Jadi saya sama anak-anak itu kenapa setiap ada award tak simpenin terus kemudian saya ceritakan biar mereka tahu bahwa di dunia sana itu nggak peduli lo difabel nggak difabel. Anggap aja semua sama dan problematika sama. Nek kowe ora duwe duit ingah-ingih wis. Nek kowe ora duwe prestasi ketemu Bener. wong ingah-ingih. Benar. Ketemu maratuane wis ngono. Karena ndak punya apa-apa. Malu. Prestasi ra duwe. Kemampuan kapitalisme ra duwe. Diceritake angel gitu. Diketik nang Google metune ngon Facebook gitu. Kan susah gitu. Diketik nang Google metune ya muri misalkan. Metune Young Indonesia Leader. Kemudian iki award, wording ini. Berarti sebuah apresiasi ada di sana. Itu yang membuat saya termotivasi untuk terus berprestasi agar teman-teman ini mengkopi gitu. Terus balik lagi ke keluarganya petarung gitu. Akhirnya menjadi petarung-petarung handal. Harus jadi petarung. Yang ayo dong, jangan mau diremehkan. Iya, itu. Untuk saya sendiri loh ya. Jadi tantangan saya di situ dan bullying itu menyakitkan. Kan sejak kecil udah makanan sehari-hari bullying. Dan sampai detik waktu saya mendirikan Difabek itu saya dengar sendiri di teman-teman yang saya asuh itu. Karena saya kan datang ke rumahnya, mencoba berkomunikasi dengan keluarganya itu. Ada beberapa malah nggak dimasukkan ke kakak itu. Oh iya. Ya serius itu. Kayak nggak dianggap gitu ya. Iya. Jadi kalau Mas Yudi cerita disembunyiin, itu saya mending-mending gitu. Iki ra dianggap. Ra dianggap. Terus kalau ngurus surat apa-apa gimana caranya? Nah, itu serius saya melihat sendiri. Nah, ini ada lagi yang lebih ngeri gitu kan. Begitu lahir anaknya difabel, cerai orang tuanya. Terus ya yang ngurus kakek neneknya. Kakek neneknya sudah tua, meninggal piye terusan nantinya. Enggak ada yang jadi kayak terbuang. Nah, gitu. Jadi problematika itu di sana itu sangat dalam sekali. Jadi saya nggak akan terjun sampai ke detail itu. Di posisi saya sebagai dunia entrepreneur ya men-set up sama Mas Yudi sama Mas Wahyu. Piye carane itu? Bagaimana caranya termasuk juga si Bakul di Fabek itu mendorong jadi tadi manufaktur industri untuk teman-teman dan menjadi identitas ekonomi yang baru. Saya pengen banget teman-teman itu mainnya ke bank gitu. Ambil ATM, ambil uangnya, setor, ambil lagi setor. Berarti ekonomi mereka bagus. Berputar gitu. Jangan sampai hanya nyari-nyari bantuan terus itu malah terlalu apa ya? Jangan hanya berharap BLT ya. Ya tinggal landas. Betul. Balik lagi. Benar. Harusnya take off gitu kan. Ya udah kita basic kita akui. Saya juga ngalami masa sulit kan gitu. Iya. Ketika ke Jogja tanpa uang serupiah pun saya harus makan setiap hari. Gimana caranya? Saya tidur di pasar buat nyari inspirasi, bantuin ngangkutin apa pakai motor. No problem gitu. Ada kecerdasan sedikit bantu-bantu. Wah, tak maintenance nih jadi manajer cilik-cilikan lah gitu apa. Akhirnya kan grow karena dulunya saya ada basic gitu kan. Tapi kalau dari nol kan minimal mereka seperti ini tadi memanfaatkan dari Blood, dari si Bakul, dari Difabek. Jadi link circle-nya kebentuk. Jadi akhirnya ketika kamu mungkin sekarang baru susah dalam hal apapun, nggak ada salahnya mencari ekosistem, Betul. mencari komunitas, mencari ya. ekosistem yang bisa membuat Sefrekuensi kamu ya. sefrekuensi. Iya. Kalau senasib itu gampang. Oh Kita iya benar. ngumpul senasib itu gampang banget. Nangisnya bareng. Iya, kita kumpulin mau 1.000 orang senasib yang difabel senasib kita dengan kondisi ini akan ngumpul gampang banget. Tapi sevisi, sefrekuensi, ambok 1:1.000. Makanya kita melatih komunitas itu agar bukan hanya berkumpul karena senasib, tapi berkumpul sefrekuensi. Ada visi misi. Ada visi misinya. Ya kita lihat yang gede-gede lah, Elon Musk, Mark Zuckerberg gitu kan, Bill Gates. Meskipun kayak pungguk merindukan bulan, saya yakin bulannya juga sesekali akan mendatangi bumi kok. Caranya dekat kok. Bener. Atau kita tembak pakai roket aja nyampe bulan gitu kan. Jadi si pungguk merindukan bulan itu berlaku tempo dulu. Kalau sekarang enggak ada roket gitu. Dekat ya. Dekat. Jadi enggak ada istilah si pungguk merindukan bulan. Everything is possible. Menurut saya. Betul. Dan data di sana. Tapi kalau misalnya dari Plut sendiri,
Mas Wahyu. Ini selain Mas Triyono, mendampingi teman-teman rentan lain nggak sih? Dan tantangannya gimana? Oke, jelas ini saya sekali lagi ya ingin menegaskan bahwa PLUT ini adalah rumah bagi para pelaku UMKM ya, koperasi juga. Jadi kami di sini ada hadir itu ingin menjadi teman daripada teman-teman yang ingin berwirausaha. Mau dia mohon maaf ya, yang dia itu istilahnya normal ataupun misalnya yang disabilitas itu ya, atau mungkin mohon maaf ya, karena yang kita layani di sini jujur aja ya, ada komunitas-komunitas yang lain juga gitu ya, transgender pun juga ada dan sebagainya. Jadi sekali lagi basic kami di sini itu memang sebagai rumah untuk kemudian ayo kita berwirausaha. Artinya di sini mau Anda ya kondisi seperti apa, kalau Anda memang punya niat untuk berwirausaha, ayolah datang ke sini. Di sini temannya banyak ya. Di sini teman-teman yang ingin kemudian tumbuh berkembang itu banyak. Jadi kalau Anda itu tadi seperti disampaikan Mas Triyono itu saya sepakat banget. Yang penting Anda itu harus memiliki pandangan ke depan. Visi misi hidupnya itu kudu ono. Kalau sampai Anda merasa bahwa Anda itu tidak punya visi misi ke depan, orang duwe frekuensi sing apik, ora duwe. Oh ini wis melas ya Mas ya. Wah itu wah jangan ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, terutama masyarakat di DIY maupun juga se-Indonesia, saya sampaikan PLUT ini hadir, ini rumah kita bersama, rumah bersama, rumah para pelaku UMKM iya, pelaku pendamping ya, para pendamping iya, kemudian masyarakat yang baru mau merintis usaha juga iya, silahkan datang. Ini galeri produk ini sekaligus saya juga ingin mempromosikan, ini dikelola oleh Koperasi JPN. Dan di sini teman-teman silahkan display produk di sini ya. Kalau teman-teman mau display produk di sini ada kurasi. Tapi kalau teman-teman merasa belum siap untuk kurasi, ada kami siap membantu mendampingi. Teman-teman belum punya izin NIB, kita bantu ya. Belum punya PIRT, kita bantu ya kan. Kita ada fasilitas gratis ini ya sekarang. Halal juga gitu ya, dan seterusnya. Bahkan nanti kalau teman-teman mau, kita masih ada galeri di Bandara YIA, Pasar Kota Gede, dan monggo silahkan untuk diakses. Sehingga harapan kami di sini, ayo teman-teman nek punya rentek pingin berwirausaha, ojo meneng wae, sampaikan. Kayak tadi ya benar ya Mas ya, diceritakan. Betul kami di sini itu ya, jujur aja ya, saya secara pribadi itu mengalami berkali-kali. Itu ada yang datang ke sini, jadi mulai dari tunawicara, kemudian saya nggak begitu paham ya ini jenisnya apa saja. Tapi kami memang sempat mengalami ya tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi di sini yang menarik adalah kita ada kolaborasi dengan teman-teman baik dengan dinas sosial maupun dengan dinas yang lain. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir untuk soal tersebut. Yang penting teman-teman ayo ya, kalau ada rentek, ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk maju, ayo datang. Nah nanti sekaligus juga bolehlah kita dikasih ini nomornya ya. Nomor, boleh. Nanti kita sebutkan untuk boleh. Hotline-nya boleh ya. disebutin aja Hotline Mas. ya. Di bawah ini ya. Boleh disebutin di sini. Yang penting kalau kamu pengen punya usaha bermasalah, datang ke PLUT. Pengen cari ide bisnis, datang ke PLUT. Pengen cari teman curhat soal bisnis, datang ke PLUT. Pengen cari gimana caranya kerjasama, datang ke PLUT. Bingung aku gaptek, nggak bisa ngapa-ngapain, pengen jualan online carane piye, gimana, datang ke PLUT. Betul. Pokoknya banyak solusinya. Aku produksinya kok susah, gimana caranya produksinya bagus, datang ke PLUT. Ada satu lagi. Saya yakin ya, dan saya meyakini ya, saya itu kan bukan Tuhan. Betul. Kami teman-teman di sini konsultan PLUT juga bukan Tuhan semua itu ya. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah di sini banyak orang-orang hebat juga, dan banyak orang hebat di sini juga peduli terhadap sesama. Jadi kalau kami ketika kemudian mentok tidak bisa membantu menjawab apa yang Anda tanyakan, bukan berarti kami berhenti. Kami punya mitra banyak di luar sana teman-teman, sehingga ketika ada permasalahan yang belum bisa kami selesaikan mandiri, kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mitra PLUT sangat banyak sekali. Sehingga silahkan teman-teman untuk bisa kemudian teman-teman manfaatkan. Ini layanan pemerintah gratis.
Bener. Ya nggak bayar. Kalau sampai kemudian teman-teman mohon maaf di luar sana itu kan, wah ini konsultasi karo konsultan plut neng jam kerja bayar sekian, oh ngasih ono kongono laporke ke saya kayak gitu ya. Atau laporkin ke ini ya, ini hotline-nya plut Boleh, ya. boleh. Hotline-nya plut ya di 0882 0882 ya 3326 3326 9338 9338. 38. Heeh, nggih ya. Monggo atau nanti datang ke kantor di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 162 Yogyakarta. Oke. Dan Mas, ini kan akhirnya Plut itu punya banyak program. Dinas Koperasi dan UMKM DIY juga punya banyak program. Salah satunya si Bakul. Si Bakul tadi mau kolaborasi. Katanya dengan UMKM-nya, dengan aplikasinya dari Diva Bike. Ini nanti sistemnya gimana sih? Boleh nggak kasih bocoran? Nah, ini Mas Yudi nih, Yudi ini bagiannya nih. Ya, saya teknis ya. Nggak apa-apa Mas, teknis Mas. Oke, baik. Sebetulnya banyak hal. Diva Bike mungkin salah satunya adalah dia melayani jasa pengiriman. Dan kita Bener ya, karena dia banyak ya bisa ngirimnya ya. Iya, kulkas aja bisa kekirim. Lebih murah, bener. Kulkas, iya. Bener, TV. Iya, bukan sekedar ngantar tapi pindahan bisa. Gitu. Bisa. Nah, Bener. itu Minggat ya. kita bisa create seperti dengan teman-teman pengiriman lainnya ya melalui API. Jadi ketika ada pesanan dari si Bakul dan kebetulan customer itu memilih ekspedisinya Diva Bike, itu akan menotifikasi operatornya Diva Bike. Kira-kira seperti itu sederhananya. Dan nanti Diva Bike mengatur siapa yang mem-pick up, terus mengeksekusi itu sampai ke tangan pelanggan. Jadi datang ke UKM-nya, mengambil produknya, terus diantar ke tangan pelanggannya. Kira-kira itu sesimpel itu sih, sama seperti yang lain. Ya. Kapan ini rencananya Mas? Mau di launch? Untuk si Bakul sendiri, ini juga sedang menuju aplikasi mobile. Dan bulan ini bisa launching, terus juga mungkin setelah itu diikuti super apps-nya Diva Bike ya 2 bulan lagi. Jadi kalau awal tahun. Iya, kalau memungkinkan mungkin kita bisa cari momen liburan Natal, akhir tahun dan tahun baru itu belanja masyarakat luar biasa itu Mas ya. Nah, mungkin Diva Bike-nya akhir tahun, tapi kolaborasinya tentu kita akan mulai dari sekarang. Jadi Diva Bike secara pengiriman itu oke lah akhir tahun atau awal tahun, tapi tentu untuk promosi produk-produk teman-teman disabilitas ini kita sudah lakukan dari kemarin-kemarin. Seperti itu. Oke. Dari tadi ngomongin soal super apps-nya Diva Bike. Apa sih super apps-nya? Ya, jadi kita pengen jadi aplikasi yang benar-benar super ya. Jadi ada ride-nya, ada Diva Box-nya, kurirnya, ada Diva Tour-nya. Kemudian di situ juga bisa untuk bertransaksi yang lain gitu kan. Nah, bisa ya kayak super app, bisa beli pulsa, beli ini, beli itu dengan dompet digital yang kita ada gitu. Dan terafiliasi juga dengan beberapa moda transportasi yang di bawah binaan kita nanti. Jadi kita pengen seperti becak itu juga kita masukkan dengan catatan ya. Maksudnya pembinaannya memang kita pengen go green-nya juga kan. Jadi harapannya program becak listrik dari pemerintah ini bisa kita tangkap. Jadi setiap drivernya masuk juga di aplikasi kita. Jadi kan space-nya gede-gede nih. Tinggal nanti konsumen dari si Bakul milih, saya pengen harga ekonomi tapi ngirimnya premium kan itu. Oh, itu pindah gudang namanya kan itu. Benar. Ya, jadi bayar 50.000 udah segudang kan itu. Betul, pindahan itu. Pindahan. Pokoknya nggak melayani minggat aja lah gitu. Yang penting kita space-nya kayak ya mungkin berapa ya, kayak roda 3 itu ya. Yang box belakang itu ya. Ya itu space-nya kan gede. Karena pengalaman kita beberapa kali melayani pindahan teman-teman yang kos itu sekali angkot aja selesai itu. Padahal ada lemari, ada dipet, ada kasur, ada dispenser gitu. Oh iya. Iya, kurang minggat apa ini kan gitu. Nah, jadi dengan space seperti itu dan kita murah ya. Ya, kita berharap bayarnya ekonomi tapi pelayanan dan kuotanya gitu kan bisa premium. Jadi bayar kecil tapi bisa mindahin barang dalam jumlah yang besar.
Dan untuk saat ini kita juga melayani beberapa UKM ya kayak cermin, gede-gede cermin itu kan. Betul. Ada kerai bambu. Itu juga bayarnya ekonomi, kalau bawa kerai juga banyak banget kan itu. Bayarnya juga sekali jalan. Nah, ini harapan ke depan juga super app ini community yang kita bangun untuk yang roda 2 ini kan teman-teman yang kita berharap putus sekolah atau keluarga difabel. Jadi Difabek ini bukan hanya sekedar kita buat sistem untuk muter ekonomi, enggak. Karena kita hidup di Jogja dengan berbudaya dan penuh dengan kearifan, jadi ya jangan sampai problematika sosial Yogyakarta ini enggak selesai lah. Kita harus membantu menyelesaikan juga dengan super app ini menjadi identitas. Betul, dan sebenarnya kalau misalnya dibilang Difabike ini adalah aplikasi karya anak negeri banget ini ya. Anak pojokan Jogja ini anak ya. pojokan Jogja banget ini. 100%. Di luar belum ada ini kayak Belum gini. ada gitu. Belum ada mau ini. super app apa, mau Ranger hijau, Ranger pink ya coba order Orang, pakai kursi roda gitu bener. kan. Nangis gitu. Coba dari sini mau pulang ke rumah tanpa turun dari kursi rodanya, nyeret sampean. Betul. Super app inklusif lah. Dulu aku ingat banget pertama kali ketemu itu yang masih ujungnya masih segitu agak lancip itu kota itu ya. Oh, sekarang udah tak desain bagus, Mas. Oh. Udah kayak odong-odong, Mas. Nanti kita tanya. Kalau malam nyala. Ada lampu-lampunya. Iya, Ada lampu-lampunya. Nanti kita tanya gimana caranya, mungkin Kanca Muda di rumah pengen menggunakan jasa Difabike, terus juga pengen gabung di Plut, tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Stay tune di Sidilan, Sibakul, Jajah Deso, Milan Kori. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Drill Son of Jogja. Halo Kanca Muda, balik lagi barengan sama Awan Narendra di Sidilan, Sibakul, Jajah Deso, Milan Kori. Dan acara ini fully supported by Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Dan sekarang masih ngobrol-ngobrol barengan sama orang-orang yang luar biasa. Ngobrol-ngobrol soal gimana sih supporting pemerintah dengan usaha-usaha teman-teman difabel. Tadi udah ngobrol-ngobrol dan ini adalah salah satu aplikasi yang memang dibuat original anak negeri, Difabike. Original anak Yogyakarta. Original anak Yogyakarta. Boleh dipakai mic-nya, Mas. Oke. Original asli anak Yogyakarta. Anak Yogyakarta. Dan ini kalau misalnya perkembangan ke depan. Kalau dari Plut sendiri, Mas. Dari Plut sendiri, Mas Wahyu. Ini untuk teman-teman yang difabel. Tadi kan ada masukan kalau misalnya butuh nih dibuat ekosistem. Kalau di Plut sendiri ada nggak sih ekosistem atau komunitas yang memang berkembang gitu? Oke, untuk apa yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau kemudian teman-teman di sini satu ya, ini mulai dari mereka baru mau memulai berwirausaha, ya kan? Ya. Basic ya. Mungkin teman-teman di sini ada ya, bahkannya banyak banget. Aku pingin mulai usaha tapi pingin usaha opo kayak gitu kan? Bener. Ya kan? Udahlah, datang aja ke sini. Nanti teman-teman di sini ya, teman-teman konsultan Plut gitu ya, itu akan membantu memberikan referensi. Artinya referensi ini teman-teman nanti akan melihat ya, mulai dari hobinya teman-teman atau kesukaan teman-teman gitu ya, pingin memilih usaha yang mana silahkan gitu ya. Setelah memilih kan kemudian teknisnya ki kaya ngopo gitu ya. Betul. Mulainya kepiye? Apa sing kudu dilakoni kan? Mulai gitu. dari mana? Mulainya dari mana? Nah, nanti kita akan memberikan tips dan triknya untuk itu. Namun bila dirasa masih kurang gitu ya, ada satu tips ya yang sering kemudian kita bagikan. Ayo main ke sini. Ini galeri. Silahkan main ke galeri ini, lihat produk mana yang teman-teman suka. Pilih salah satu ya, lalu kemudian kasih tahu ke kita. Setelah itu kita akan membantu, mendampingi Anda ketemu langsung dengan ownernya. Gitu ya. Ngapain ketemu dengan ownernya? Ownernya itu ya sama kayak Mas Tri. Mas Tri itu punya sejarah loh.
memulai di Fabek itu kayak ngopo, bener kan nggih? Iya. Artinya Betul, omongan betul. mereka bahkan bisa jadi lebih makjleb daripada yang kita sampaikan. Sehingga kami di sini adalah membantu menemani Anda untuk belajar langsung sama ahlinya. Kayak gitu kan. Ya contoh aja deh, contoh misalnya kita ngomong tentang ekoprint gitu ya. Yo aku ora ngerti carane gawe ekoprint kepiye. Tapi kalau Anda ingin belajar tentang ekoprint, Anda pilih ekoprint siapa yang Anda suka. Tak ketemukan dengan ownernya. Kira-kira begitu. Tidak hanya sampai situ gitu ya. Ketika Anda kemudian mulai belajar, lalu kemudian Anda juga memahami tentang produk Anda ini nanti pasti akan ketemu diferensiasinya di mana, value-nya di mana dan sebagainya. Lanjut teman-teman silahkan untuk kemudian mengakses namanya mentoring di tempat kita. Bagaimana cara ngejualnya, segmen marketnya yang cocok yang mana dan seterusnya. Bahkan kembali lagi kita sampaikan ini ada galeri bandara YIA juga di Kulon Progo, silahkan dipakai. Bahkan kita ada pameran loh, jangan lupa tadi kita belum ngomongin. Pameran kita itu banyak. Benar-benar. Ya, di Malioboro. Teras 1 Malioboro, teras 2 Malioboro. Belum lagi di X Hotel Mutiara, bener ya? Kemarin kita di sana, bahkan ini sekarang masih juga. Belum lagi nanti yang pameran-pameran di Luar kota. luar kota dan sebagainya gitu ya. Belum lagi dengan Smesco Jakarta dan sebagainya. Belum lagi nanti pameran yang non sewu mungkin di luar negerinya juga. Ya pasti sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kami sendiri memang membagi beberapa poin ya. Contoh misalnya teman-teman yang belum pernah pameran sekali, ya kalau nanti mau ikut pameran, pamerannya yang lokal dulu. Ya, Pengalaman lokal. dulu nih. Biar ada jam terbang. Tahu Jam dulu terbang. nih apa yang harus disiapin. Nah itu, nanti ketika teman-teman ikut pameran, otomatis teman-teman akan tergabung dengan komunitas teman-teman yang ikut pemasaran ini. Setelah itu lanjut, naik dari lokal ke regional. Regional naik lagi ke nasional. Kalau nasional teman-teman sudah bisa, standar-standar untuk nasional teman-teman sudah penuhi, barulah lanjut ke internasional. Dan pastinya kami tidak sendiri. Sekaligus juga kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi itu tidak sendiri. Kami kan atas namanya Pemda. Nah di Pemda itu ada banyak OPD yang lain, sehingga teman-teman gak usah khawatir karena kita berkolaborasi. Dan satu lagi mungkin saya ingatkan, Sibakul ini tidak hanya miliknya Dinas Koperasi. Dinas Koperasi ini menginisiasi pembentukan Sibakul 2019. Dan dari 2019 dulu kan kita kasih namanya Sibakul Bringharjo. Benar. Sibakul Bringharjo ini kemudian ditarik sama Ngerso Dalem oleh Bapak Gubernur menjadi Sibakul Jogja. Nah, sejak itulah kemudian kita sampaikan bahwa Sibakul Jogja itu sekali lagi bukan hanya miliknya Dinas Koperasi, melainkan miliknya Pemda DIY. Dan kalau sekarang Sibakul ini kemarin meraih penghargaan sebagai salah satu inovasi publik terbaik se-Indonesia. Ini sekali lagi bukan hanya Dinas Koperasi, melainkan kita semua seluruh warga DIY yang sebaiknya ikut merasakan, dan alhamdulillah kita harus bangga lah bangga ya, kayak gitu bangga. ya. Iki punya kita bersama kan kayak gitu ya. Jadi sekali lagi untuk membangun ekosistem ini kami tidak sendiri ya. Kami tidak sendiri, kami berkolaborasi dengan banyak ya. Apalagi teman-teman kalau untuk yang disabilitas, sekali lagi kami kolaborasi dengan teman-teman dinas sosial dan lain sebagainya. Oke. Karena jujur aja, saya pun juga belum begitu paham untuk kemudian bisa berkomunikasi lancar dengan mereka gitu ya. Bagaimana seharusnya treatment yang sesuai. Benar. Karena apa yang kemudian mereka sampaikan ke kita itu kadang-kadang belum tentu itulah masalah sesungguhnya. Benar ya Mas Tri ya? Benar sekali. Jadi masalah psikologis itu malah kadang-kadang mendominasi gitu. Nah, itu mungkin ini bagiannya Mas Tri lah. Aku ngene iki mending ya, monggo Mas piye apike ngono. Iya udah paham betul ya. Ternyata memang masalahnya kadang-kadang di pribadi juga lebih banyak ya. Ya itu akumulasi mungkin ya, dari kecil sampai dia besar gitu. Jadi dan sebenarnya ada problematika lagi setelah kita bisa memberdayakan teman-teman dapat produk dan lain sebagainya. Ada sebuah dilema di pasar itu adalah membeli karena belas kasihan. Oh betul. Ya, itu namanya betul. apa istilahnya? Scientific porn atau apa gitulah istilahnya. Ya jadi kadang-kadang itu malah menghancurkan gitu. Ini udah buat bagus-bagus nih gitu kan. Jadi membeli itu karena dia belas kasihan gitu kan. Jadi akhirnya apresiasi produk itu jadi nomor 2.
Ya nomor satunya karena pengen bantu dia aja gitu kan. Oke, tapi bagaimana Mas dengan orang yang maaf dipotong. Bagaimana dengan rekan-rekan yang mungkin mengeksploitasi itu untuk penjualannya? Ya saya nggak bisa menjustifikasi apapun ya karena itu internal mereka ya. Tapi kita bisa melihat dan kami ngalami sendiri di Pabrik itu beberapa kali produk City Tour yang kita jual itu ya awalnya adalah membeli karena sebuah empati gitu. Jadi bukan apa-apa, tapi kadang-kadang itu justru membuat down gitu. Contoh begini. Oh malah menghancurkan ya? Iya down karena begitu kita katakan 100.000 dan nih Mas bayarannya gitu. Harusnya kan muternya dari Keraton, Taman Sari sampai Tugu gitu kan. Baru sampai Keraton dia udah turun. Terus ya udah Mas ambil aja gitu. Loh ini kan belum selesai. Enggak apa-apa, saya sampai sini aja. Wah itu berarti tidak menghargai menurut malah saya. mengecewakan ya. Sangat mengecewakan. Harusnya ya oke di dasar itu tapi biarkan dia melakukan tugasnya dulu. Karena dia akan bercerita tentang Taman Sari, bercerita tentang Tugu. SOP kita kan itu. Oke. Appreciate Mas. Jadi malah ketika kita mengapresiasi dengan sepenuhnya ada rasa kebanggaan ya. Iya, justru kita itu seneng ya. Saya itu kalau wisatawan asing itu lebih banyak di kita sebelum Covid ya. Karena mereka disiplin. Jadi kita mau jalan-jalan itu sudah jadwal. Udah jelas nih. Jelas jam 9 itinerary-nya. ke sini, jam 9. Meskipun itu didasari hal adalah empati dan lain sebagainya, tapi profesionalitasnya anak-anak ini kan bisa terasa. Betul. Oh, jam 8 saya harus sampai hotel. Nanti jam 9 jam 12 ini harus makan siang. Itu yang namanya pendidikan dalam berekonomi dan itu yang kita harapkan. Dan dikritik ketika telat ya gimana sih Mas kok telat? Mas seneng. Daripada tadi udah bayar 100.000 baru nyampe satu titik pulang. Itu saya melihat ekspresi anak-anak ini sudah Malah sedih. sedih karena memang dia berharap dia mengasah juga. Dia bekerja benar-benar pengen bekerja. Kalau itu kan berdua kayak ngemis gitu ya. Oke, Secara kasarnya benar, gitu benar, kan. benar. Jadi ini nanti juga problematika mungkin bersama yang kita harus bahas tentang teman-teman ketika sudah menghasilkan produk bagaimana masyarakat ini adalah memberi Menghargai. apresiasi. Jadi mungkin strategi-strategi ke depan yang kita lakukan adalah dandani mereka dengan baik, public speakingnya kita perbaiki. Benar. Jadi benar-benar memasarkan produknya ini benar-benar harus bersemangat gitu. Jangan Betul, sampai betul. kita kalah dengan bayang-bayang tadi. Karena Indonesia kan terkenal orang baik-baik banget ya. Benar, Jadi benar. bayang-bayang itu karena saya juga merasakan ya. Jadi kadang ya uangnya sih oke, tapi perasaannya ini nggak hilang gitu. Ada rasa kecewa yang membekas sebenarnya jadinya ya. Akhirnya Ketika ngapain kita capek-capek latihan gitu, kalau hanya seperti ini gitu kan nggak jauh beda sama tepuk tangan di perempatan ini. Betul. Nah, itu. Jadi Tapi ketika rasanya dihargai itu proud, oh ternyata proud. saya bisa. Iya jelas, memanusiakan manusianya dapat. Dan itu malah bisa mendorong rekan-rekan untuk berbuat lebih. Lebih dia akan mengasah, makanya Oke. mengasah tadi kan. Nek kayak gini aja dihargai, aku berbuat lebih, pasti nanti dihargai lebih. Dia akan bersemangat untuk bercerita, dia akan Betul. bersemangat belajar tentang kapan didirikannya Tugu oleh Benar, Pangeran benar. Mangkubumi, tujuannya apa sebagai garis ini, wah semangat gitu. Tapi tiba-tiba ketika baru satu trip dari hotel, baru nyampe Keraton, turun gitu kan. Malah bisa mikir, apa aku salah ya Ya tadi ya, ya. Malah apa mikir gitu ya. ada masalah gitu kan kelihatan gitu, balik itu udah lesu gitu. Karena dia berharap ekspektasinya itu dia bisa cerita tentang Taman Sari, dia bisa bercerita dengan semangat tentang Malioboro, tentang ini. Benar. Tapi baru nyampe itu udah. Ini yang kami alami ya beberapa kali gitu. Ya nggak salah, nggak ada yang salah, cuman kadang jadi PR besar kita bersama bagaimana meningkatkan value atau meningkatkan nilai dari produk jasa maupun barang teman-teman ini agar tidak di bawah bayang-bayang belas kasihan. Benar. Karena akhirnya setiap orang itu pengen dihargai sebagai seorang manusia. Iya. Dihargai Pengen dianggap. karyanya. Ya kan ya Mas Iya, ya? itu. Karyanya pengen dihargai gitu. Dan mungkin buat kamu juga yang pengen aku karyaku tuh udah masuk level mana sih?
Kalau tadi Mas Wahyu bilang, oh ini ada level lokal, nasional, internasional. Itu sebenarnya bisa dilihat ketika kamu daftar dengan Sibakul. Oh, benar. Benar Ini gitu ya Mas Yudi bagiannya ya? Mas Yudi ini. Ini Ya, Sibakul itu tadi kan Mas Yudi bilang bahwasanya ini tidak hanya sekedar database, sekedar aplikasi, tapi juga ada klasifikasi. Jadi kalau di Sibakul itu menjadi dasar untuk pengklasifikasian enggak sih? Iya. Ini masuk mana atau seperti apa? Di Sibakul itu ada pengklasifikasian secara kompetensi pertama itu. Mhm. Jadi menduplikasi dari model pembinaan yang dilakukan Mas Wahyu dan teman-teman, di Sibakul pun ada yang namanya self assessment sehingga kita bisa mengetahui potensi kompetensi kita. Istilahnya kalau diibaratkan tuh kayak jam tangan pintar itu, Oke. kan ada rekomendasi-rekomendasi. Tahulah ya gitu. Dia, walaupun kita tidak perlu paham apa itu tentang kesehatan, tapi kita cukup percaya karena memang Sibakul ini terutama elemen-elemennya dalam menilai kompetensi tersebut dibuat oleh orang-orang yang ahli. Terus yang kedua juga kompetensi atau level secara pembinaan. Misalkan produk. Jadi yang pertama ada market hub. Terus yang kedua itu nanti kalau mau lebih tinggi lagi itu ada PKGYIA dan juga Apa itu, Mas? pasar kota gede ya. Jadi Pasar lebih kota lengkap gede. lagi kurasinya. Dan yang terakhir juga yang akan kita segera launching adalah kurasi Smesco. Itu yang ada di Sibakul. Dan Mas Triono jangan khawatir, di Sibakul tidak ada rasa kasihan-kasihan Mas Triono. Iya, sikat habis. Pokoknya disabilitas bukan inabilitas tapi sama-sama bisa Harus bersaing ya, gitu senang kira-kira. Karena pada dasarnya pemerintah percaya bahwasanya semua orang itu punya kemampuan yang sama. Iya. Hanya mau atau tidak. Enggak, dengan cara yang berbeda. Dengan cara Dengan cara yang berbeda, iya. Misalkan jalan, saya bisa jalan kok. Betul. Cuman kan nggak secepat Anda, nggak secepat yang punya dua kaki. Iya. Saya bisa kok naik lantai 2. Tapi kan nggak secepat yang lain. Artinya semua bisa diakses, cuman caranya beda. Dan Betul. cara itulah yang harus dihargai. Benar. Ya, Naik mobil saya juga bisa pakai jempol gitu. Loh, yang penting nyampe. Benar, benar. Dan nggak kerasa kan Cah Muda, ini udah tinggal 5 menit. Oke. Ini kita bisa dong Mas kasih kasih semangat buat kanca muda di rumah yang mungkin sekarang baru membuat usaha tapi mungkin sedang lesu, atau kanca muda yang mungkin usahanya baru bermasalah, atau yang baru pengen mulai usaha. Kasih semangat dong, kasih tips atau triks gitu, monggo. Coba Dari Mas Wahyu. dulu. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya memaknai bahwa orang mendirikan usaha itu dalam rangka orang ingin berbuat kebaikan. Karena produk yang Anda hasilkan itu adalah solusi dari permasalahan orang lain. Sehingga kalau teman-teman sudah ada niat ingin memulai berwirausaha, ayo dilanjutkan. Kalau teman-teman merasa sendiri, ayo datang ke sini. Nanti kita bantu ya. Dan sekali lagi kami juga di sini tidak sendirian. Kami ada banyak sekali mitra-mitra yang lain yang bisa kemudian diajak untuk berkolaborasi. Setidaknya kami bisa menjadi teman yang baik bagi Anda untuk mendengarkan apa yang Anda inginkan ya. Lalu kemudian untuk memulai mewujudkan satu persatu, step by step dan seterusnya. Mudah-mudahan lewat momen ini juga nanti teman-teman bisa terus semangat dan terus bisa menjadi semakin baik dan terus menjadi orang baik. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Cari temannya sefrekuensi. Ya, Datang betul, ke sini. Oke, kalau Mas Yudi, apa Mas? Mungkin melihat Mas Triono ya, inspirasinya dari situ. Betul. Jadi tetap berjuanglah jadi orang yang bermanfaat ya Mas ya. Dan tentu kita tidak lupa minta pertolongan kepada Tuhan. Dan seperti Mas Triono tidak pernah merasa lemah. Ini yang saya lihat dari Mas Triono, tidak Benar. pernah merasa lemah. Keren. Selalu semangat. Semangat. Luar biasa. Nah, terus aku piye? Ayo Mas. Oke, jadi saya nggak mengatakan bisnis itu mudah. Bisnis itu sangat susah dan sangat sulit. Ketika itu dipendam Curhat, dalam Mas. pikiran. Iya, ketika dipendam dalam pikiran. Betul. Jadi dan bisnis itu akan juga menjadi sangat mudah dan sangat ringan ketika
apa yang ada masalah di dalam kita itu orang lain tahu. Nah makanya ketika kita pengen menjadi seorang pebisnis, ya kita harus banyak network dan banyak bisa bercerita dengan yang lain. Jadi syarat utama ketika kita mengawali bisnis, syarat utama nggak boleh ditawar adalah enjoy, fun, Seneng. Kamu nikmatnya apa dulu itu? Oh saya nikmatnya mancing mas. Ya udah bisnis aja dulu pemancingan atau toko pancing. Saya funnya sepak bola mas. Ya udah kostum, penyedia kostum bola atau pusat latihan bola atau buat lapangan bola sintetik dan lain sebagainya. Itu fun dulu. Karena ketika Anda salah dalam menghitung diri, tadi bisnis itu sangat berat. Enggak sedikit orang yang jadi stres, depresi, loncat dari lantai berapapun. Benar. Karena dalam titik itu. Karena saya ngalami, maka bisa cerita itu. Akhirnya di Fabek itu pun di awal saya akhirnya menikmati. Saya jadi drivernya. Saya ketemu pelanggannya, saya ngantar orang ke sana ke sini. Saya akhirnya menikmati, menyatu. Jadi mengakuisisi diri saya untuk ikut senang dalam apa yang kita lakukan. Jangan sampai ada unsur paksaan. Pengen bisnis bakpia, tapi dianya nggak enjoy dengan proses-prosesnya sama ya. Jadi bisnis harus fun, cari yang paling seneng dulu. Basicnya harus utamanya nggak bisa ditawar, yang kamu bisa menikmati dan kamu senang. Oke, luar biasa. Menjadi pelajaran untuk kita semua. Kamu paling suka apa? Nah itu ya Mas ya. Iya. Lakukan apa yang kamu suka. Nyanyi ya udah penyanyi gitu. Betul. Iya. Atau MC gitu atau kan. apapun, jualan mic bisa Boleh jadi, ya. boleh. Sekolah public speaking kan dapat juga. Betul banget. Luar biasa, terima kasih inspirasinya Mas Triono. Sama-sama. Terima kasih Mas Yudi, Mas Wahyu, luar biasa obrolan kita nggak kerasa 1 jam udah berlalu gitu kan Kancah Muda Jogja. Ketemu lagi di lain kesempatan, pastinya di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Awan Narendra pamit, love Jogja NUN, bye-bye. Bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya.